Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat belajar membaca, kali ini saya akan berbagi tentang dampak memakan rezeki haram atau rezeki tidak halal menurut ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, rezeki merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluk. Namun, tidak semua bentuk rezeki dianggap baik dan benar, terutama jika diperoleh dari cara-cara yang tidak halal. Menurut ajaran Islam, memakan rezeki yang tidak halal membawa dampak negatif, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Islam menyatakan bahwa rezeki yang didapat dari cara yang tidak halal seperti korupsi, pencurian, dan penipuan dapat menghilangkan keberkahan. Keberkahan tidak hanya terletak pada jumlah, tetapi juga pada bagaimana harta tersebut mendatangkan ketenangan dan kesejahteraan dalam kehidupan. Rezeki yang diperoleh dengan cara yang salah akan berdampak buruk, baik secara spiritual maupun fisik, serta hilangnya keberkahan. Makan rezeki tidak halal juga diyakini dapat merusak hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa orang yang makan dari hasil yang tidak halal dikhawatirkan tidak akan dikabulkan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad yang menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman apa yang Dia perintahkan kepada para rasulnya. Maka Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Surat Al-Baqarah ayat 172. Tak hanya dampak spiritual, dampak sosial dari makan rezeki tidak halal juga tidak dapat diabaikan. Masyarakat yang terbiasa dengan praktik-praktik seperti ini berpotensi membentuk budaya yang rusak, di mana nilai-nilai kejujuran dan keadilan diabaikan. Akibatnya, ketidakadilan dan kemiskinan bisa semakin meluas. Kendati demikian, berikut ini merupakan dampak negatif yang timbul apabila seorang memperoleh atau mengkonsumsi uang dari sumber yang tidak halal, yaitu 1. Tidak dapat keberkahan. Tidak ada keberkahan dalam agama bagi mereka yang mendapatkan harta dari jalan yang haram. Rasulullah SAW menegaskan bahwa siapapun yang memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak benar, hatinya akan menjadi keras dan buta dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Harta yang diperoleh dari sumber haram dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah mengingatkan hal ini kepada keponakannya Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW bersabda, wahai Ali, jika Allah marah kepada seseorang, maka Allah akan memberinya rezeki yang haram. Dan ketika Allah semakin marah kepada seorang hamba Allah, maka Allah akan mewakilkan atau memberi kuasa kepada setan untuk menambah rezekinya dan menemaninya, menyibukkannya dengan dunia serta merupakan agama, memudahkan urusan dunia, dan setan berkata, menggoda dengan kalimat Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. 3. Tidak terkabulnya doa. Harta yang tidak halal atau yang dapat dari hal yang haram dapat menjadi penghambat terkabulnya doa. Salah satu penyebab doa tidak diijabah adalah karena seseorang pernah mengonsumsi makanan, minuman, atau menggunakan sesuatu yang berasal dari harta haram. Rasulullah SAW bersabda,
Sungguhnya Allah Ta'ala itu baik, thayyib, tidak menerima kecuali yang baik, thayyib. Dan sungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, seseorang yang lama bepergian, rambutnya kusut, berdebu dan menengadahkan kedua tangannya ke langit, lantas berkata, wahai Robku, wahai Robku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa terkabul? Hadis riwayat Muslim nomor 1015. Dan keempat, harta yang haram dapat menjadi penyebab kebangkrutan di hari kiamat. Suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapa sebenarnya orang yang bangkrut? Para sahabat pun menjawab, menurut kami orang yang bangkrut adalah mereka yang tidak lagi memiliki uang atau barang. Rasulullah kemudian menjelaskan lebih lanjut dengan bersabda, sesungguhnya orang yang benar-benar pailit dari umatku ialah orang yang kelak pada hari kiamat datang dengan membawa pahala sholat, puasa dan zakat. Akan tetapi ia datang dalam keadaan telah mencaci ini, menuduh ini, memakan harta ini, menumpahkan darah ini, sehingga ini diberi tebusan dari pahala amal baiknya, ini pun diberi tebusan dari pahala amal baiknya. Selanjutnya, bila pahala kebaikannya telah sirna, pahala tanggungan dosanya belum lunas tertebus, maka diambilkan dari dosa kejelekan mereka, lalu dicampakkan kepadanya, dan akhirnya dia diceburkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. 5. Tubuh dari harta haram terancam api neraka. Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap daging tubuh yang tumbuh dari sesuatu yang haram, baik dari makanan maupun harta yang diperoleh dengan cara tidak halal, akan menjadi penyebab seseorang tersentuh api neraka. Ini menunjukkan bahwa makanan dan harta yang dikonsumsi secara tidak sah tidak hanya merusak kehidupan dunia, tetapi juga membawa dampak buruk di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka. Hadis riwayat Tirmizi nomor 614. Al-Hafiz Abu Tarir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Selain itu, dari sisi psikologi, mengkonsumsi rezeki yang tidak halal dapat menimbulkan kegelisahan, ketidaktenangan. Orang yang memperoleh rezeki dari cara yang tidak sah sering merasa takut, terbongkar, dan dibayangi rasa bersalah, yang pada akhirnya berdampak buruk pada kesehatan mental mereka. Oleh karena itu, Islam mengajarkan pentingnya mencari rezeki yang halal dan thayyib atau baik. Mencari rezeki yang halal merupakan salah satu bentuk ibadah, dan dengan rezeki yang halal, seorang muslim dapat mencapai kehidupan yang penuh berkah, tenang dan bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya.